sudah namanya sholat ganjil, tapi itu belum saat. Seperti kita lakukan sholat ganjil ya. Gimana niatnya? Sholat witir ganjil, tapi kok 2 rakaat. Padahal kita maunya 3 rakaat. Maka bilalnya ini katakan as-sholatu sunnatan minal min. Tambahan cuma katakan 1 min. Ya. Min dari yang 3. Ya. Jadi kalau cuma sholatul witir rakaat ini nggak ada kaidah. Kaidahnya nggak ada. Sholat witir udah sholat apa namanya? Sholat witir itu sholat ganjil. Tapi 2 rakaat. Maka disiasati as-sholatu sunatan min al witri. Minnya ini jadi kunci. Jadi kunci yang 3. Jadi sholat witir 2 rakaat bagian dari yang 3. Tuh. Niatnya sama, niatnya juga wajib dengan niat usolli sunatan min al witri rakaataini lillahi makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Jadi jangan lupa minnya. Min bagian dari yang 3. Itu bagi yang melaksanakan 2 rakaat. Kalau yang udah 3 rakaat tidak masalah. Kayak di Ar-Rahman tidak masalah. Soleh sunat ini salah rakaatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Takbir pribadi muamalah. Tidak masalah 3 langsung. Tapi kalau yang 21 ini jadi masalah dalam niatnya. Maka tambahannya dihati oleh para ulama minal witri. Begitu juga yang 1 sendirian terakhir pakai min juga dia sendirian karena dia gabung dengan yang 3. Misalnya sunata minal witri akan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Jadi ditambah min, jangan lupa 1 kata tapi berfaedah. Kuncinya di minnya itu. Itu yang ingin saya sampaikan pada surat terawih. Cuman belum ada kesempatan. Alhamdulillah pada malam hari ini banyak jemaah yang hadir. Saya sampaikan mudah-mudahan ini menjadi perbaikan dalam ibadah kita. Yang lalu mudah-mudahan Allah Maha tahu minat kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Atau bahwa kita ingin melakukan sholat witir 3 rakaat. Itu yang terkaitan dengan sholat witir. Bagaimana tentang hadis-hadis tentang sholat-sholat yang lainnya? Itu bahwa sholat sholat tarawih itu jumlahnya 23. Ini bagi yang 23. Ada hadis-hadis yang disampaikan. Pertama dari Yazid ibni Ruman qala kana nasu yakumuna fi zaman Umar radhiyallahu anhu fi Ramadan bi salasin wa isrin dengan 23 rakaat. Ini hadis riwayat diriwayatkan oleh Imam Malik. Ini asal sahabat, bukan hadis Nabi. Asal sahabat juga termasuk hadis, tapi mana asal sahabat. Imam diriwayatkan oleh Imam Malik. Jadi pada zaman Umar radhiyallahu anhu sholat itu dilakukan tarawih dilakukan 23 rakaat. Kemudian ada beberapa hadis banyak sama. Jadi sholat 23 rakaat itu dilaksanakan pada zaman Umar. Itu yang benar-benar sholat tarawih namanya. Kalau yang 11 ini kan sholat tarawih sebenarnya. Yang jejaknya Rasulullah itu sholat tarawih karena beliau itu belum ada sholat tarawih. Adanya qiyamul lail. Sholat malam. Jadi kita melaksanakan sholat witir 11 rakaat. Jadi gabungan sholat witir dan qiyamul lail 11 rakaat. Sholat witir sudah 11 rakaat. Jadi gabungan antara sholat malam dengan sholat witir, sholat tarawih. Ya walaupun sama-sama dua-duanya namanya qiyamul lail juga. Karena dikerjakan karena dikerjakan pada malam hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa kita semua di bulan Ramadan ini ada satu kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu zakat fitrah. Kita istilahnya paling banyak adalah zakat fitrah yang terkenal. Tapi Nabi tidak
mengeluarkan redaksi zakat fitrah tunggal. Redaksi Nabi dari sunnah Nabi, dari hadis Nabi adalah zakatul fitri. Ini kemarin sedikit saya sampaikan apa ada di waktu buka bersama di RT 5 saya sampaikan zakatul fitri. Hadis Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitri, bukan zakatul fitrah. Ya, zakatul fitri amsoin min tamarin atau min syair. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita semua untuk melaksanakan zakat fitri sebanyak so'in dari kurma atau syairin jadul. Bagi laki-laki dan perempuan hamba sahaya besar ataupun kecil. Hadisnya terusannya begitu. Jadi zakatul fitri, apa bedanya zakatul fitri dengan zakat fitrah? Zakat fitri, zakat fitrah bedanya. Ada yang tahu? Mana orang pesan kuliah dia harus tahu sebenarnya ini pesantren. Saya nggak boleh terus Zakatul fitri yang sama apa namanya dengan zakatul fitrah, bedanya apa? Kalau Bapak lihat video-video sekarang banyak, video-video di Madinah ketika buka puasa, mau buka, zaman dulu kan digelar mau makanan. Nah, sekarang itu tidak. Tapi kayak kita pakai rangsuman, bungkusan satu paket, pakai goodie bag kalau kita mau goodie bag. Goodie bag dibungkus rapi, satu. Apa tulisannya di situ? Apa tulisan di sini? Iftar lis-shaim. Iftar itu apa? Dari mana? Dari kata fitrah. Yuftiru, makan. Iftar, makanya orang Arab kalau mengatakan makan itu iftar. Iftar lis-shaim adalah makanan untuk orang yang berpuasa, takjil lah, gitu gampang gitu. Sudah, ya, gampang gitu. Iftar lis-shaim. Iftar itu maknanya apa? It'am, memberi makan. It'amun lil masakin. Kasus apa suratnya ada? It'amun lil masakin. Nah, itu surat Al-Baqarah ya. It'am. Iftarun it'amun. Itu padanan katanya. Padanan. Iftar itu bentuk fisik. Fitrun itu bentuk fisiknya. Fitrun itu adalah makanannya. Makanya zakatnya kita diwajibkan untuk mengeluarkan makanan bentuknya, bukan duit. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Maliki mewajibkan pakai makanan, baik ditamarin atau syairin. Imam Abu Hanifah boleh makanan, boleh diuangkan. Jadi paling banyak pendapatnya atau jumhur, karena Imam Syafi'i punya pengikut namanya Syafi'iyun. Imam Ibnu Hanbal punya pengikut namanya Al-Hanbaliyun. Imam Abu Hanifah punya pengikut namanya Hanafiyun. Imam Al-Maliki punya pengikut namanya Malikiyun. Masing-masing punya pengikut. Malikiyun. Syafi'i kalau sendiri Malik Syafi'i sendiri. Syafi'iyun banyak pengikut pengikutnya, bukan para pengikutnya Syafi'iyun. Jadi ijma'nya ya, jamaahnya itu pakai makanan pokok. Makanan pokok disesuaikan dengan negeri masing-masing. Makanannya pakai gandum, pakai pisang, sedekah apa namanya, keluarlah zakat pakai pisang. Makanannya pakai kerikil, apa ada. Nah kita ini di Indonesia makan pokoknya adalah beras. Maka kita
diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dengan makanan pokok berupa beras. Boleh diuangkan, kita kasih alternatif, boleh orang yang susah. Para ulama kontemporer boleh ya, mengkonversi makanan itu dengan uang. Karena bisa jadi fakir miskin itu butuh uang, maka boleh pakai uang. Tapi jumhur ulama yang katakan tadi, pengikut 3 mazhab itu Syafi'iyun, Malikiyun, Hambaliyun itu makanan pokok, wajib makanan pokok. Itu jumhur. Karena 3 dari 4 kan 1 ya. Jadi pakai makanan pokok. Nah, kita kalau ada yang memberikan zakat fitrah pakai uang, boleh. Mau diberikan pakai nanti ya, uangnya banyak dicampur, ada berasnya, ada duitnya untuk beli baju umpamanya, boleh juga. Tapi kalau cuma sedikit, konversi saja ke beras semua atau ke bahan-bahan pokok lain. Beras ada indominya, ada apa enggak. Kalau banyak bisa juga seperti boleh. Pokoknya makanan pokok beras dan pokoknya lengkap. Karena pada pokoknya zakatul fitri itu maqasidus syariahnya, penunaian zakat fitrah itu untuk membahagiakan orang fakir miskin. Jadi terkadang itu maqasidus syariah beda dengan yang disyariatkan. Nampaknya, substansinya, maqasidus syariah itu substansi dari di tujuan diturunkannya syariat. Maqasidus syariah, substansi diturunkannya syariat. Jadi untuk membahagiakan fakir miskin seperti orang kita yang berbarang kok tidak makan. Padahal orang lain pada pesta boleh mau potong ayam, potong bebek, potong burung, macam-macam lah, sesuai dengan kemampuannya. Maka kita disyariatkan untuk ikut membagi kebahagiaan kepada fakir miskin melalui mengeluarkan zakat fitri. Itu makanya Nabi Rasulullah SAW hadisnya bunyinya zakatul fitri, karena benda yang harus dikeluarkan, benda berupa makanan pokok itu fitri. Apa bedanya dengan fitrah? Tapi yang populer kita zakatul fitrah. Zakatul fitrah. Apa bedanya dengan fitrah? Fitrah itu adalah aktivitas apa? Fitrah itu adalah aktivitas moral. Fitrah itu bersifat batiniah. Fitrah itu bersifat apa? Pokoknya yang semuanya non fisik. Untuk mensucikan diri, suci itu fitrah. Jadi kalau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. Aktivitasnya aktivitas batiniah. Fitrun itu bendanya, makanannya. Tujuan dari ini adalah untuk membersihkan hati kita dari sifat bakhil, kikir, makanan yang terkontemplasi, tercampur dengan tercampur oleh hak-hak orang lain, maka disucikan, dikeluarkan bagiannya itu untuk mensucikan, untuk mensucikan apa yang kita makan, fitrah itu kembali agar kita menjadi kembali suci. Idul Fitri juga agar kita kembali setelah kita digembleng selama 1 bulan, kemudian kita melaksanakan ibadah atau amaliyah bulan Ramadan, kemudian mengeluarkan zakat. Dalam keterangan para ulama, para ustadz, para asatidz itu kan agar kita kembali fitrah. Tapi kenapa bunyinya hadisnya atau yang terkenal adalah Idul Fitri bukan Idul Fitrah? Nah, sama, zakatul fitri idnya adalah kembalinya, id kan kembali, adalah Idul Fitri, kembali makan. Fitri itu kan
fisik wujudnya. Makanya disebut Idul Fitri. Kembali boleh makan setelah kita puasa selama 1 bulan. 1 bulan. Jadi itulah kenapa dianjurkan bagi kita untuk membatalkan puasanya sebelum kita berangkat ke masjid pagi harinya pada itu. Batalkan puasanya dulu. Itu namanya Id. Kembali kita makan. Idul Fitri. Jadi tidak terkenal istilah Idul Fitrah itu nggak ada. Adanya Idul Fitri karena aktivitas fisik ya, makan, fisik, aktivitas fisik kembali makan. Jadi Idul Fitri adalah kembali makan. Harapan pagi, kembali makan. Iftar. Kalau orang Arab bilang iftar. Aftar kan sudah makan belum? Sudah buka belum? Aftar kan? Sudah makan belum? Iftar. It'a memberi makan orang miskin. It'a muta'am miskin. Nah itu apa namanya suratnya atau namanya di Al-Quran itu It'a muta'am miskin. It'a pandangannya. Iftar it'a. Jadi aktivitas fisik. Tujuannya untuk membersihkan fitratul qulub, untuk membersihkan hati, pikiran, qalbun dari segala dari segala kotoran-kotoran hak orang lain, dari sifat dengki, iri, pikir, bakhil, semuanya yang bersifat jelek-jelek itu dikeluarkan pada akhir minggu itu. Makanya kita diharapkan ketika kita Idul Fitri kita kembali suci kembali. Jadi fitrah itu adalah aktivitas rohani. Tapi dalam bahasa Indonesia fitrah itu terkadang menjadi sesuatu yang aneh. Jadi misalnya kalimat sudah menjadi fitrahnya manusia bla. Ya, artinya jadi berubah konteksnya. Ya. Kata fitrah artinya memang suci atau dasar, bawaan dasar. Fitrah itu alami faktor itu Quran lupa. Alif faktor. Jadi sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia. Orang kembali fitrah itu kembali lahir kembali. Sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia. Fitrahnya sudah. Padahal fitrahnya itu artinya itu positif loh Pak. Fitrah itu sifatnya positif. Sifat dasar manusia itu positif. Jadi yang bersih-bersih, yang bagus-bagus. Bukan, sudah dasarnya ini orang ibu, bukannya ada orang Buddha gitu, bukan. Fitrahnya itu suci ya, fitrah manusia itu suci. Suci maksudnya bersih yang tidak. Itu nanti artinya disesuaikan dengan konteks kalimatnya, konteks kata kalimat yang ada di dalam Al-Quran atau yang akan disampaikan. Fitrah disesuaikan. Bisa jadi dia artinya bawaan lahir. Bisa jadi adalah suci, bersih, konteksnya disesuaikan karena artinya banyak. Itu. Yang ketiga, Lailatul Qadar. Ini serba-serbi Ramadan jadi macam-macam ya. Lailatul Qadar itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Kita katakan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar malam Qadar. Lailatul Qadar yang kita kenal itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Inna Qurannya gimana mau dia? Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Hunya itu apa? Hunya adalah kok tahu-tahu langsung inna anjalnahu, sesungguhnya kami turunkan hu. Anjalna turunkan. Hunya kemana? Hunya adalah Al-Quran.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar, malam qadar, pada malam qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran yang kadarnya, nilainya itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Saya mau tanya, apa bedanya Lailatul Qadar, malam yang diturunkan Allah dengan nuzulul Quran yang suka kita peringati? Kan malam diturunkan Al-Quran. Apa bedanya? Lailatul Qadar, Al-Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Satu, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu kalam Allah. Itu bersifat azali. Kalam Allah itu, kata-kata Allah, kalam Allah itu bersifat azali. Allah menurunkan Al-Quran pertama kali adalah di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz itu Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Ada di Lauhul Mahfuz karena dia bersifat azali. Lauhul Mahfuz itu adalah tempat yang paling atas di antara langit-langit yang ada di alam semesta. Lauhul Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau sama'ud dunya. Sama'ud dunya. Di mana? Langit dunia. Langit lapisan pertama, langit dunia. Karena itu kalau lapisan kedua itu bukan langit dunia lagi. Udah langitnya atau dunianya para penghuni langit, para malaikat. Langit dunia ini ada penghuninya, ada malaikat, kemudian ada jin, kemudian ada manusia dan segala isinya. Langit dunia. Tempatnya di Baitul Izzah. Baitul Izzah. Jadi Lauhul Mahfuz, Quran, ya. Kemudian Baitul Izzah di langit dunia turun. Kan lapisan-lapisan dunia sebagaimana Isra Mi'raj Nabi Rasulullah SAW, Nabiullah kita berisra melewati beberapa tingkatan langit. Baitul Izzah adalah langit dunia. Baitul Izzah. Disinilah Al-Quran diturunkan secara gelondongan. Dari Lauhul Mahfuz. Gedubrak itu kalau gampangnya, gedubrak ke Baitul Izzah ke langit dunia. Al-Quran diturunkan di langit dunia pada malam bulan Ramadan. Kesamaan dunia. Malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu dinamakan, disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah memperingati turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu diabadikan dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, jadi yang di surat Al-Qadar itu adalah peristiwa Quran turun dari Lauhul ke mana? Ke langit dunia. Sedangkan peristiwa Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke dunia melalui Muhammad baginda Rasulullah SAW disebut Nuzulul Quran. Kita peringati, yang katanya tanggal 17 Ramadan kita peringati itu Nuzulul Quran. Jadi keluarnya juga sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan. Tidak gedubrak sekaligus seperti Al-Quran yang diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia ke Baitul Izzah. Jadi itu perbedaan
turunnya Al-Quran. Perbedaan turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar yang kita ingin gapai setiap pada 10 malam terakhir bulan Ramadan itu adalah ketika Al-Quran turun ke Baitul Izzah. Dengan kata sebagian ulama, ciri-cirinya kalau Lailatul Qadar itu siangnya panas cerah matahari tapi tidak panas semilir. Ya mafhumah ya mungkin bisa jadi karena pada hari itu kan dipenuhi langit dunia itu dipenuhi para malaikat. Para malaikat, maka sinar-sinar ultraviolet dan segala macam itu tereliminasi. Jadi hawanya menjadi sejuk dan dingin. Bisa jadi begitu. Karena ketika turunnya Al-Quran itu kan para malaikat mengikuti mengiringinya, para penghuni langit mengiringinya. Maka suasana di dunia itu menjadi tentram dan damai. Itu yang ingin kita gapai. Kapan terjadinya? Ada sebagian ulama mengatakan kalau awal Ramadannya hari ini maka anunya sekarang, nanti tanggal ini. Itu hadisnya nggak ada. Tapi itu ijtihad ulama. Dari pengalaman mungkin kita nggak tahu. Kalau umpamanya Ramadannya awalnya hari Senin umpamanya, nanti Ramadannya tanggal ini tanggal 6. Wallahu a'lam. Tapi Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa itu terjadi pada tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. 21 atau 23, 25, 22, 29, wallahu a'lam bishawab. Kalau itu dikatakan nanti tanggalnya, nanti tanggal 25 atau 23, orang berbondong-bondong cuma tanggal 23 saja rajin ke masjid, rajin ibadah. Tanggal lainnya lewat. Itu hikmah dibalik tidak dijelaskan yang kapan peristiwa Lailatul Qadar itu terjadi. Hanya memberikan clue-nya saja, tanggal-tanggal ganjil. Kata menurut para ulama, tanggal-tanggal ganjil saja. Tapi tidak dipastikan tanggal berapa. Lebih baik bagaimana? Lebih baiknya rajin-rajinlah beribadah di bulan Ramadan setiap hari. Karena bisa jadi tiap hari itu adalah Lailatul Qadar. Kenapa begitu? Pertama, kita ini di Indonesia terkadang itu mulai puasanya kan beda. Ya, ada yang mulainya hari ini, kemudian besok ada yang mulai besok beda. Ketika terjadi perbedaan mulai puasa, maka terjadi perbedaan tanggal nanti pada malam ganjil genapnya. Ganjil bagi Anda pada malam hari ini, genap bagi saya pada genap bagi Anda, ganjil bagi saya. Karena kita mulainya beda. Makanya lebih baik rajinkan tiap malam. Apalagi kita kampung saya itu ada namanya kelompok aboge. Aboge itu masih banyak sampai sekarang, tidak bisa diserahkan. Itu warisan dari hitungan. Aboge itu hitungan untuk menentukan bulan. Itu warisan dari Kadang Sunan Kalijaga. Hitungan aboge. Di kampung saya itu masih sampai sekarang. Dari mulai saya lahir sampai sekarang, dan mungkin dari zaman dulu, dari mulai pernikahan. Di Banyumas itu banyak ada beberapa tempat aboge. Karena di situ terdapat pengaruh Kesultanan Pajang dan jejak para wali dari jejak para Sunan Kalijaga. Dulu kan di kerajaan Pajang itu kan menganut sistem kalender Saka, Aji Saka itu adalah rintisan dari penanggalannya Sunan Kalijaga. Itu ijtihad, boleh ijtihad karena zaman dulu ijtihad boleh saja. Jadi perbedaan penanggalan, perbedaan penetapan pada awal bulan Ramadan
akan mempengaruhi terhadap tanggal ganjil genapnya selama bulan Ramadan juga. Itu kenapa saya secara pribadi tidak bisa menentukan malam ini tanggal ganjil sebagai malam Lailatul Qadar. Tidak bisa. Karena bagi orang lain, ya syukur-syukurnya alhamdulillahnya kita pada tahun ini kita sama-sama melaksanakan Ramadan awal puasa itu berbarengan. Tetapi aboge, kemudian ada jamaah Nadir di Sulawesi berbeda pada harinya. Ya, berbeda. Jadi Lailatul Qadar bisa jadi di tempat saya pada hari ini, di tempat itu kapan besok gitu ya. Maka bagaimana bagusnya? Ya amalkanlah yang menurut Anda yakin. Kalau Anda yakin pada malam hari ini, ya laksanakanlah. Pada prinsipnya, hadis Nabi itu mengatakan bahwa pada malam-malam 10 bulan Ramadan itu Rasulullah mengintensifkan untuk beribadah. 10 bulan Ramadan tidak ditentukan tanggal ganjil genap kapan, tiap hari mengintensifkan 10 bulan Ramadan. Nah, itu tentang malam Lailatul Qadar. Jadi malam diturunkannya Al-Quran. Lauhul Mahfuz, saya katakan tadi, adalah tempat di langit dunia. Lauhul Mahfuz itu kalau dalam bahasa itu, lauh itu adalah tempat tulisan. Dulu zaman saya SD itu ada namanya papan yang hitam itu namanya. Bisa ditulis pakai kapur. Itu juga lauh itu namanya. Lauh. Kalau dalam aslinya lauh itu adalah tulang yang besar. Mahfuz itu terjadi. Lauhul Mahfuz. Dikatakan Lauhul Mahfuz di sana karena di sana adalah merupakan induk. Kitab induk. Lauhul Mahfuz itu adalah kitab induk dari catatan-catatan alam semesta. Aktivitas yang terjadi dan akan terjadi dari semua ciptaan Allah di alam raya. Itu adanya di Lauhul Mahfuz. Buku induk catatan alam semesta dan isinya. Itu semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Jadi buku induknya di sana. Adanya di mana? Saya katakan tadi di atas langit itu. Di sana juga ada Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu menurut orang-orang sufi itu di sana ada Ka'bah. Ka'bah aslinya itu di sana. Di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ya tempat malaikat penghuni langit untuk tawaf. Sejarahnya, ketika para malaikat itu merasa bersalah karena mempertanyakan Allah ketika Allah menciptakan Adam, kan malaikat itu bertanya, kenapa engkau menciptakan manusia yang akan merusak bumi? Tapi pada akhirnya kemudian malaikat diselamatkan oleh Allah, malaikat akhirnya merasa berdosa. Maka malaikat itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menciptakan Baitul Ma'mur untuk melakukan tawaf di situ. Para malaikat itu bertawaf di Baitul Ma'mur memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang mempertanyakan tujuan penciptaan manusia. Baitul Ma'mur ini diyakini adalah Ka'bahnya para penghuni langit. Kemudian di Baitul Ijah juga ada Baitul Ijah. Karena Baitul Ijah itu adalah tempat ibadahnya, rumahnya, bait, kan namanya bait, rumah. Ya. Baitul Ijah rumah mulia,
rumah kemuliaan, rumah yang terhormat. Di situ ada. Para malaikat penghuni langit juga bertamu di sana. Tempat ibadahnya orang para penghuni langit, Baitul Izzah. Baitul Izzah. Di penghuni langit kita ini kan hidup tidak sendirian. Tidak sendirian. Ada manusia, ada malaikat, ada manusia, ada setan dan jin. Setan itu sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin itu adalah sebagian ada yang dikatakan muslim, sebagian ada yang kafir. Jin ini tidak nampak. Sifatnya sama dengan para malaikat. Para malaikat sama. Keadaannya, artinya tempat duduknya. Ya, ketika mereka beribadah di Baitul Izzah. Baitul Izzah tempat ibadah para penghuni langit. Para penghuni langit. Jin kan di mana-mana, menghuni alam semesta, di langit dunia. Jin. Tidak hanya di dunia saja. Setan juga berseliweran di langit dunia. Makanya surat Al-Mulk itu, surat Al-Mulk tadi kan, setan itu suka mencuri berita dari langit. Coba baca terjemah dari surat Al-Mulk. Makanya malaikat itu dikasih sayap yang bergerincing itu untuk menakuti para setan yang akan mencuri berita-berita langit. Karena peristiwa di bumi ini setiap hari itu turun. Karena buku induknya itu tadi dia di Baitul Izzah di sana. Di Quran itu boleh yang di sana. Itu kan turun. Oh, ini hari ini orang akan meninggal. Oh, hari ini ada kecelakaan. Itu berita-berita itu turun menderita. Ini pada hari ini Pak Gustawan akan dapat rezeki. Amin. Itu berita-beritanya dari langit itu turun. Itu yang dicuri oleh setan. Berita-berita langit itu. Berita langit dicuri oleh setan. Makanya para malaikat itu dibekali dengan sayap yang bergerincing untuk menaklukkan para setan. Jadi itu Lauhul Mahfuz, kemudian Baitul Izzah. Lauhul Mahfuz adalah kitab induk dari catatan alam semesta, seluruh alam semesta itu ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian Baitul Izzah adalah rumah yang mulia, tempat ibadahnya para penghuni langit. Baru kita di langit dunia. Saya kira itu yang saya sampaikan tentang beberapa peristiwa di bulan Ramadan. Jadi ada serba-serbi kadang-kadang ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik untuk bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Nah, kita ini digembleng selama 1 bulan. Saya katakan pada awal Ramadan kita ini diretreat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diwajibkannya puasa Ramadan. Retreat. Kalau para menteri diretreat di kawasan dari muka Magelang, para kepala daerah juga diretreat di sana, kita diretreat di sini di refresh selama 1 bulan penuh. Agar kita ini menjadi makhluk, menjadi manusia yang muttaqi. Sebagai tujuan, di mana tujuan orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu mentaati perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya. Nah, kita berharap selama retreatment ini, selama bulan puasa ini, kita ini bersungguh-sungguh bermujahadah, sehingga kita nanti akan menjadi manusia-manusia yang muttaqi. Sedikit tambahan tentang ini cuma saja. Bolehkah sholat malam bukan sholat sunnah itu ada 2 mata.
Sholat sunnah yang dibolehkan untuk dilakukan secara berjamaah. Satu. Kedua, sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri. Sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, itu dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Kemudian sholat istisqa, sholat minta hujan. Kemudian sholat kusufair, sholat minta gerhana matahari atau gerhana bulan, itu disunatkan berjamaah. Selain itu, munfarid sendiri, tapi boleh, tidak dilarang untuk dilakukan berjamaah. Sholat munfarid, sholat berjamaah, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, dia mendapat barokah atau nilai sholat sunnahnya secara berjamaah. Ada nilai jamaahnya. Sebagaimana kita melaksanakan sholat fardu, sholat maktubat secara berjamaah, mendapat nilai kalau dapat nilai 27 lah, 27 sholat sunnah karena kita dilakukan sholat berjamaah. Tapi sholat qiyamul lail itu sendiri itu sunnahnya. Tapi boleh nggak dilakukan? Boleh, tapi tidak mendapat nilai jamaah. Walaupun dilakukan secara berjamaah, perintahnya gimana? Qaminan laili fatahajjad bihi nafilatan. Dari sebagian malam, sholatlah kamu, bukan kalian. Kamu sendiri satu-satu. Laka itu kan satu. Kamu, bukan laku itu kan sekalian banyak. Kalau laka itu kamu, kata ganti daripada kamu, satu sendiri. Maka dia sendiri hitungannya sendiri. Faminal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Kenapa itu disunahkan sendirian? Karena masing-masing individu itu punya hajat sendiri-sendiri. Punya hajat sendiri-sendiri yang mungkin orang lain tidak tahu. Saya ingin berhajat menjadi ini. Saya ingin berhajat menjadi ini. Agar tidak begini. Itu sholat hajat, sholat tahajud. Masing-masing manusia, masing-masing orang punya hajat sendiri-sendiri. Lain dengan orang yang sunahkan, keinginannya sama. Kita sama-sama ingin minta hujan kan sama-sama, karena kepanasan bersama, kepanasan sendirian. Ya, kepanasan bersama. Maka kita minta surat diturunkan hujan bersama. Sama di Masjid Nabawi itu ada namanya Masjid Ghamamah. Ya, Ghamamah. Masjid Ghamamah itu tempat pertama itu pelataran dari rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dijadikan surat istisqa dulu, minta hujan. Ya. Itu pelataran itu Ghamamah itu masjid mendung lah. Karena mendung ketika ditutup ketika dilakukan sholat itu lagi panasnya Madinah. Ketika itu kemudian sholatlah di pelataran rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tempat itu diabadikan menjadi masjid Ghamamah. Di tempat pertama kali dilakukan sholat istisqa oleh Nabi. Jadi kalau hajatnya bersama-sama disunahkan bersama. Tapi kalau hajatnya sendiri-sendiri ditunaikan sendiri-sendiri karena akan lebih khusyuk, lebih afdal. Tapi tidak memungkiri, ya, boleh dilakukan secara berjamaah, tapi nilainya tetap jamaah. Nilainya sendiri. Ya. Itu tolak nafilah. Itu sekedar tambahan saja. Jadi demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini menjadi pengingat saya, karena saya catat itu banyak hadis-hadis yang mengatakan tentang tarawih 23 rakaat, kemudian sholat Lailatul Mahfuz, kemudian tentang Idul Fitri, itu zakat fitrah. Nah, satu lagi lupa, besaran zakat fitrah lupa. Besaran dari zakatul fitri. Berapa kita menunaikan zakatul fitri? Besarannya, jumlahnya. Ini saya catat di datang para ahli.
Besaran zakatul fitri adalah satu sok, saya katakan tadi sebagaimana hadis Nabi, satu sok min tamarin atau satu sok min tamarin. Satu sok itu adalah ukuran takaran, takaran. Nah, ada gelar bukan takaran lah, takaran. Kemudian takaran ukuran dari takaran. Ketika takaran itu dikonversi ke kilogram atau gram, ukuran berat itu pasti akan berbeda. Apalagi takaran atau soknya orang Arab dengan soknya orang Irak itu beda. Makanya Abu Hanifah karena hidup di Irak, itu takarannya besar, soknya besar, takarannya besar, satu soknya. Berapa beratnya? 3,8 kg. Dikonversi ke kilogram 3,8 kilogram. Tapi soknya orang Arab agak kecil. Ini yang disepakati oleh para jumhur ulama selain Abu Hanifah. Ada Syafi'i, kemudian Al-Hambali, Imam Hambali dan Imam Malik. Ya. Satu sok itu kalau dikonversi karena ukuran beratnya bukan ukuran timbangan sok. Satu sok itu dikonversi beratnya ada yang Imam Syafi'i 2,71, ada yang 2,72 Imam Ibnu Hambal, kemudian Maliki 2,7 kilogram. 23. Tidak ada yang mengatakan dari 4 ulama ini 2,5, tidak ada. 2,5 kilogram itu adalah ulama kontemporer. Karena ada sebagian ulama kontemporer mengatakan satu sok itu 2,2 kilogram. Ada yang 2,4 kilogram. 2,4. Maka kemudian dibulatkan menjadi 2,5 kilogram. 2,5 kilogram ini dikonversi lagi menjadi ukuran takaran liter. Liter kan takaran juga ya. Liter menjadi 3,5. Kalau yang 2,5 kilogram dikonversi ke liter, ya, atau liter dikonversi ke kilogram itu beda juga tetap. Tapi 2,5 kilogram dikonversi ke liter menjadi 3,5 dibulatkan. Kemudian 27,1, 27,5, 27,2 Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu 2,7 dikonversi 3,5. 2,5 sama 2,7 kilogram dikonversi sama-sama menjadi 3,5 liter. Kenapa konversinya sama? Karena paling mudah itu mengkonversi takaran dengan takaran. Sok itu kan takaran. Kemudian liter kan takaran juga. Itu lebih otentik sebenarnya. Lebih otentik. Jadi semacam satu mangkok jadi berapa gelas, gitu ya. Satu mangkok jadi berapa gelas. Bisa jadi satu mangkok beras itu umpamanya 4 gelas. Ya, takaran sama takaran. Itu satu mangkok beras dikonversi ke menjadi 4 gelas. Tapi ketika itu ditimbang, Anda yakin satu gelas beras itu beratnya sama? Yakin nggak? Yakin? Beratnya sama, yakin? Beras yang dijemur di Indramayu, di Pantura, dengan beras yang dijemur di Cianjur, yakin sama? Kandungan airnya itu beda karena terpengaruh oleh iklim lingkungan. Makanya ketika dikonversi antara takaran ke berat itu pasti berbeda, pasti beda. Jadi itu satu gelas beras beratnya belum tentu sama dengan kilogramnya sama, belum tentu sama berat. Karena tergantung berat jenis ya, kandungan itu tergantung berat jenisnya. Tapi kalau sama-sama satu mangkok beras sama dengan 4 gelas, ya, kemudian satu mangkok
gandum jadi 4 beras, itu lebih otentik karena sama-sama takaran. Tapi kalau ke beras jenis pasti berbeda. Nah, makanya lebih aman kalau menurut saya, lebih aman kita nimbangnya liter. Makanya yang 2,5 itu konversinya 3,5, yang 2,5 kilogram itu dikonversi dibulatkan menjadi 3,5 kilogram, 2,7 juga jadi 3,5 kilogram, 3,5 liter juga, 3,5 liter, sama-sama 3,5 liter. Kita mencari perbandingan yang sama, 3,5 liter juga. Saya lebih aman, saya pribadi, saya lebih aman mengeluarkan dengan liter, ya, lebih aman. Tapi kita sebagai panitia, yang ada panitia ini, bolehkah orang yang berzakat fitrah 2,5 liter, 2,7, 3,4, boleh, terima saja. Panitia atau amil zakat itu adalah kepanjangan tangan dari muzaki, tidak punya preferensi untuk menilai sah atau tidaknya zakat seseorang. Ya. Panitia atau amil zakat tidak boleh menilai sah atau tidaknya zakat seseorang, karena itu panitia adalah merupakan kepanjangan daripada muzaki untuk menyampaikan kepada yang berhak. Amil juga begitu. Kerjanya adalah untuk menyampaikan, mengumpulkan, kemudian menyampaikan kepada, mendistribusi kepada yang berhak. Jadi, oh ini nggak sah nih, kurang, enggak. Orang yang berzakat 2,5 kilogram, dia mengikuti pendapat yang 2,5 kilogram, silakan, bagus. Karena itu adalah pembulatan dari 2,2 kilogram dan 2,4 kilogram dibulatkan jadi 2,5. Orang yang 2,7 kilogram dibulatkan jadi 3,5 liter, silakan terima. Orang yang kemudian dia susah 2,7, saya 3 kilogram sekalian, alhamdulillah, afdol, berbagi, digenapkan 3 kilogram. Kalau umpamanya dia pakai timbangan, bukan pakai liter, digenapkan 3 kilogram karena merasa susah hitungnya. Saya 3 kilo aja deh kalau gitu, boleh, lebih bagus malah. Kemudian ada yang mengikuti Abu Hanifah 3,8 kan susah juga. Belinya umpamanya dibilang 4 liter, 4 kilo deh, boleh, lebih bagus lagi, lebih bagus, nah, gitu ya. Jadi berapapun yang dikeluarkan oleh muzaki, silakan dia mengikuti mana. Panitia hanya menerima, kemudian menyampaikan kepada yang berhak menerima. Karena ini kepanjangan kita, ini kepanjangan panitia itu kepanjangan tangan dari muzaki. Kemudian untuk memudahkan keadaan, mudahkan Indonesia sebagian yang ada itu 2,5 tentukan dia untuk memudahkan, tidak apa-apa. 2,5 kilogram untuk memudahkan penghitungan. Nah, sebagian lagi adalah 2,7 tetap 2,5 di bagiannya yang di Indonesia. Orang-orang sana malah 3,8 kilogram. Ya. Nah, jadi boleh berapapun yang dikeluarkan oleh muzaki, terima. Jangan kita menilai, oh ini kurang, tidak. Karena itu dia mengikuti pendapat Pak ulama yang dia yakin. Jadi itu saja. Kalau ada yang salah dari saya sendiri, kemudian yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.